Saya akan tanya kepada saudara, jujur ya, jujur. Semua orang dari anak-anak sampai orang tua itu senang hal-hal baru atau tidak? Senang hal-hal baru atau tidak? Pasti senang. Tapi istri suami tetap sama, nggak boleh baru terus. Amin. Nah, Papa menjanjikan hal-hal baru itu selalu ada tiap hari. Oke, kita buka ayatnya itu, ayat terkenal, Ratapan pasal 3. Ayat yang ke-22 dan 23. Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Yahweh, tak habis-habisnya rahmatnya. Perhatikan dua kata ini. Balik lagi ayat 22-nya. Balik lagi. Dua kata ini, tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Coba saudara berikan kalimat yang paling gampang. Apa dua kata ini? Tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Kata apa yang paling tepat untuk mewakili dua itu? Apa? Kekal. Itu terlalu rohani. Kita ngomong kekal pada orang bukan Kristen nggak ngerti. Yang umum ada terus. Nah sekarang bayangkan kalau sesuatu itu ada terus dalam hidup kita. Seharusnya kalau seseorang atau satu keluarga itu mengalami sesuatu yang ada terus, kira-kira bagaimana orang itu atau keluarga itu? Sukacita. Bosan. Kenapa bosan? Loh, ada terus tuh baru. Kok bagaimana ada yang baru ini? Pak Cahyonya selalu baru, tak berkesudahan kasih setianya. Ayat 23 kita lihat. Selalu baru tiap pagi. Kalau ada terus setiap pagi selalu baru. Besar kesetiaanmu. Saudara, ayo kita belajar untuk menikmati ini. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Berapa bendahara yang saya tunjuk, mereka tahu betul tiap tanggal berapa saya itu harus bayar kredit. Tapi saudara lihat, saya nggak merasa berat dalam hidup ini. Kenapa? Karena bukan untuk saya kok, tapi saya berjuang. Maka itu saya ingin kepada saudara berkata begini. Jangan berkata yang ada terus itu uang. Katakan amin. Jangan berkata yang ada terus itu harus uang. Tidak. Kemarin siang 1:30 WIB jadi 3:30 waktu WIT, saya baru tiba dari luar negeri. Langsung dijemput oleh satu keluarga, anaknya akan menikah, jadi saya konseling pernikahan dulu. Tahu Jakarta macet begitu, aduh sudah. Akhirnya malam saya langsung berangkat ke Nabiris ini. Nah karena saya sibuk, maka saya minta salah seorang saudara untuk ngecek ATM saya. Begitu dia balik, dia tertawa, saudara. Kenapa kamu tertawa? Gak ada isinya. Ya udah. Nah, terus, tapi karena dia sudah tahu. Terus papi bagaimana? Ya udah, kalau toh nggak bisa bayar airport tax ya pinjam aja nanti sama siapa. Cuma murah saja. Saudara, luar biasa Tuhan itu. Jangan pernah tertekan kalau lagi nggak ada duit. Amin lah. Karena yang ada terus tidak harus duit. Amin. Yang harus ada terus tidak harus uang. Yang harus ada terus adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yang terus harus ada dalam hidup kita adalah rahmatnya. Palti, ulangi lagi Palti. Rahmatnya. Yang harus terus ada dalam hidup kita adalah kemurahannya, kebaikannya, kesetiaannya, pengampunannya. Katakan amin. Itu yang harus terus ada dalam hidup kita, supaya hal-hal yang baru yang Bapak adakan itu terus kita bisa nikmati dalam hidup. Oke, ini kalau saya dibuka kita semua. Saya akan gabung ayat ini dengan doa Bapak kami. Masih ingat? Jadilah, faktanya jadilah kehendakku. Loh, betul tidak? Kita mengucapkan doa itu jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Tetapi faktanya kehendakku
Kunya berubah, itu diri kita yang harus terjadi. Kalau menurut kehendak saya, tiap hari harus ada duit. Kalau untuk bayar ini, bayar itu terus. Saudara, tapi saya nggak mau. Saya tidak mau punya dua tuan dalam hidup ini. Nanti kita lihat ayat. Nah, jadilah kehendakmu. Terjemahan yang betul adalah supaya bumi jadi seperti surga. Itu tiap berapa kali seminggu? Ngerti pertanyaannya? Jadilah kehendakmu dalam doa Bapa kami itu terjadinya berapa bulan sekali? Berapa minggu sekali? Ayo jawab, berapa kali sebulan? 30 hari, tiap hari. Jadilah kehendakmu itu tiap hari, saudara. Amin. Karena kata waktu doa Bapa kami adalah pada hari ini. Selalu untuk hari ini. Nah, saya akan gabung ratapan 3 dengan doa Bapa kami itu. Kalau tak berkesudahan kasih setianya gue, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara bisa percaya, dua hal ini jauh lebih hebat daripada uang. Amin kan cepat. Dua hal ini jauh lebih hebat daripada uang. Ini sungguh luar biasa, saudara. Kalau ada di antara kita hanya uang dan uang dan uang dan uang, betapa salahnya. Satu kali ada orang yang ngomong kepada saya, kamu tuh khotbah enak, seperti hidup gak butuh duit sebab kamu gak punya anak. Saya bilang duduk dulu. Saya tunjukkan siapa saja yang harus biaya sekolahnya, harus biaya hidup, biaya macam-macam. Bilang anakmu cuma 2 ekor aja sudah pusing. Saudara, tapi walaupun begitu, uang bukan segala-galanya buat saya. Oh enggak, amin. Uang bukan segala-galanya buat saya, karena saya tetap menikmati ini. Ini luar biasa. Nah sekarang gabungkan, kalau setiap hari paling tidak ada jatah 1 kehendak Bapa di surga, dan tiap pagi ada terus yang baru, harusnya hidup itu bagaimana? Ayo cepat jawab, harusnya hidup itu bagaimana? Semangat, sukacita. Keluarga calon pengantin lagi yang kemarin ketemu itu belum pernah kenal saya, karena yang saya kenal keluarga dari pengantin perempuan. Nah akhirnya setelah selesai konseling lalu makan. Nah ngomong-ngomong dia tanya, karena mereka orang Tionghoa, dia tanya soya lambang kelahiran saya binatang apa? Saya sebut satu binatang itu. Loh masa? Dia bilang begitu. Maksudnya kok mudah sekali. Dia nurunkan 12 tahun dari yang tahun ini. Enggak, saya naik 12 tahun yang engkau sebut. Saya bilang, hah masa? Jadi bapak ini hampir umur 60. Iya, mau ditawar berapa? Saya tanya begitu. Habis ya kalau hitungan lambang Tionghoa kan per 12 tahun. Jadi dia nilai saya umur 45. Tapi kan gak cocok kalau 45 segini. Nah dia mau naik 12 pun gak cocok juga. Maka itu saya bilang, terus engkau mau nawar berapa? Habis dia bingung. Ya. Sampai saya bilang, apa perlu lihat akte lahir saya? Kenapa? Maaf saya cerita ini. Secara jujur, saudara yang tinggal di Nabire kan kenal saya betul. Beban saya nggak cuma Nabire, saudara. Ngurusin Manokwari, ngurusin Mamberamo, ngurusin yang di Lampung. Tadi ini baru dapat telepon lagi. Tahun ini Pak harus buka 3 TK lagi. Ada permintaan guru sudah ada, tapi bangunan belum ada. Terus yang di Pontianak, saya ada TK 1 lagi di daerah Purnama. Dia bilang, pokoknya 13 nanti dari bandara harus lihat TK itu dulu. Baik, karena dari bandara ke daerah Purnama Pontianak nggak jauh, saya akan lihat. Harus selesai bangunannya, tapi kursi alat apa belum ada. Tahun ini tahun ajaran harus dibuka. Perlu uang sekian lagi. Saudara bisa bayangkan? Tiap hari kalau saudara kumpul saya lihat SMS saya minta duit terus saja, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Tapi saya nggak pernah stres. Betul nggak? Kenapa? Karena saya nikmati 2 hal ini.
Setiap hari ada kehendak Bapa yang baru, dan tiap hari ada terus yang baru. Amin. Maka itu kalau saudara hidup bukan untuk diri sendiri, berarti kita hidup untuk Tuhan. Itu luar biasa. Tinggalkan dulu dua ini. Kita lihat bagian berikut. 2 Korintus 5 ayat 17. Semua kita sudah hafal ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam siapa? Kristus. Ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini hampir 100% pendeta-pendeta kalau khotbah pasti tentang diri kita. Selalu menekankan kamu, saudara dan saya, saudara dan saya. Betul, tapi lupa bahwa ayat ini juga berlaku untuk orang lain. Loh, kok cuma satu yang ngamen Pak Edo aja? Saya ulangi lagi, tapi kita lupa ayat ini juga berlaku untuk orang lain. Amin. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Maka itu dengar baik-baik. Kalau saudara percaya 2 Korintus 5 ayat 17 bisa terjadi untuk orang lain, iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Betul? Maka kalau saudara melihat orang lain, harus dengan kacamata ayat ini. Ngerti maksudnya? Percuma tiap hari ada terus yang baru dalam hidup kita. Percuma tiap hari kita percaya ada satu kehendak Tuhan yang baru dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara melihat orang lain adalah orang yang kemarin atau bulan lalu atau tahun yang lalu, maka yang baru pun tidak terjadi dalam diri saudara. Amin. Loh, ya atau tidak? Suami istri juga sama. Kalau suami istri masih rajin bertengkar, salah paham, kalau suami istri masih rajin marah, itu karena masing-masing tidak bisa melihat pasangannya sebagai ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus. Melihat yang kemarin. Saya beri contoh. Siapa yang sudah seminggu atau sebulan tidak ketemu seseorang, dan seseorang ini seminggu atau sebulan yang lalu saudara dengar dia buat salah pada seseorang yang lain, jadi nggak salah kepada saudara. Ini cara ngelihat. Begitu saudara ketemu orang itu hari ini, jujur, apa penilaian saudara pada orang itu? Hampir 100% penilaian saudara pada orang itu pasti ingat kesalahan dia buat untuk orang lain minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Betul tidak? Nah, ini yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Maka itu mengapa hal-hal yang baru tidak bisa terjadi dalam diri kita. Walaupun Tuhan menyediakan hal-hal yang baru itu, karena kita tidak mau melihat orang lain juga diperbarui oleh Tuhan dalam hidupnya. Sehingga waktu kita ketemu orang itu, kita langsung pasang jarak, pasang penghakiman. Padahal kita nggak ada urusan. Orang itu berbuat sesuatu pada seseorang yang kita kenal. Nah, orang yang buat sesuatu ini cerita, hei, dia tuh begini-begini loh. Kan ada urusan dengan kita. Tapi mengapa waktu kita ketemu, kita langsung pikir jelek? Ayo saudara, jangan tinggalkan tempat ini sebelum kita semua seperti Tuhan Yesus memandang kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Maaf, saya cuma cerita. Saudara, biarlah saudara mengerti ini. Di hampir semua kalangan, semua negara, semua tempat yang saya terus keliling kunjungi. Maaf ya, saya ini cerita untuk kemuliaan Tuhan. Biar saudara dengar sendiri suatu hari nanti. Orang-orang itu selalu memberi saya julukan adalah orang yang paling gampang ngampuni orang. Saya berkata pada mereka, untuk apa saya ingat-ingat itu? 2 minggu lalu saya masih ada di Los Angeles. Nah, pas ada di suatu acara selesai, saya diajak makan oleh satu keluarga. Nah, kebetulan hari itu saya nginep di keluarga itu.
lagi makan di sebuah restoran, tahu ketemu satu kelompok orang, dua keluarga lah kira-kira. Nah begitu ketemu saya, wah rame karena sudah lama nggak ketemu. Terus mereka minta nomor telepon. Nah berapa jam kemudian selesai itu dia telepon. Dia bilang, kamu kan pernah ditipu sama orang itu. Apa dia sudah bereskan dengan kamu soal penipuan itu? Kok kamu hari ini bisa makan dengan dia? Saya bilang, saya nggak pernah ingat dia pernah nipu atau tidak. Jadi maaf kalau saya nggak bisa cerita dia sudah bereskan atau belum. Itu bukan urusanmu dan bukan urusan saya. Kan aneh, loh kan kamu yang ditipu. Ya itu kan dulu. Terus saya bilang, saya bacakan ayat ini. Ayo jujur, ya saya bukan menghakimi kamu, cuma saya tanya, selama kamu hidup pernah nipu Tuhan tidak? Terus ya sudah, saya pun nggak pernah tanya kamu sudah bereskan dengan Tuhan atau tidak. Itu bukan urusan saya, itu urusanmu. Jadi saya nggak pernah ingat yang dulu pada seseorang itu. Saudara, ternyata kalau kita itu membuat semuanya jadi baru, hidup itu enak luar biasa. Amin. Hidup itu enak luar biasa. Hidup itu jadi ringan. Nah karena hati kita baru, karena kita melihat orang lain baru terus, maka Tuhan melihat kita dengan berkat, dengan pandangan yang berbeda. Jadi saya minta di antara saudara semuanya, baik yang pernah langsung disakiti, dalam arti ditipu, difitnah dengan seseorang, ataupun yang tidak ada urusan, tapi saudara dengar dari orang lain bahwa dia ini begini-begini, bukan hak saudara untuk menghakimi orang itu. Amin. Sungguh, kalau saudara tidak mau merubah konsep hidup ini, maka saudara jadi orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Ayat 16 kita baca, masih 2 Korintus 5. Ini yang kita harus pakai dalam mengukur seseorang. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran apa? Manusia. Terus, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Cukup lama saya merenungkan firman ini, dan hasilnya sungguh luar biasa. Saudara, ternyata Bapa di surga kalau mengukur kita, kalau menilai kita, tidak menggunakan ukuran manusia. Maka itu Tuhan juga minta lewat Rasul Paulus, supaya kalau kita menilai seseorang, jangan pakai ukuran manusia. Katakan amin. Nah lalu pakai ukuran apa? Kalau manusia nggak dinilai dengan ukuran manusia, kan lebih celaka kalau dipakai ukuran anjing. Lalu ukuran siapa? Dengarkan ini. Kalau saudara hidup dengan kebenaran ini, maka saudara akan gampang mengampuni orang. Katakan amin. Nah kata mengampuni itu artinya membuat semuanya jadi baru. Itu hebat sekali, saudara. Lalu ukuran siapa yang kita pakai? Ya ukuran Kristus, ya ukuran ayat 17. Bahwa di dalam Kristus saudara dan saya tiap hari. Jawab ya, di dalam Kristus. Menurut 2 Korintus 5:17, saudara dan saya tiap hari itu baru atau lama? Baru. Ini yang luar biasa. Jadi misalnya begini, kalau kita pakai ukuran sekarang, waktu, misalnya ada orang nyakiti saudara jam 23.55, ngerti maksudnya? Wah, nyakiti segala macam. 5 menit berikut itu sudah hari baru. Kok nggak amin sih ah? Jadi maksudnya, walaupun orang itu masih belum pindah, baru 5 menit kok. Maka saudara dan saya harus melihat orang itu 5 menit kemudian dia ciptaan baru. Amin. Betul? Maka itu yang sering darah tinggi, sakit mah, jantungan, pusing, migrain, asam urat, bilang
Loh serius saudara. Ingat loh, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Serius. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau saudara tidak mengampuni orang dan melihat orang terus yang lama dan hati saudara nggak mau diperbarui, maka hati saudara bukan gembira lagi, tapi kan langganan penyakit. Tanggal 14 November saya dimasukkan rumah sakit. Kalau tiba-tiba lemes nggak bisa apa-apa, akhirnya diinfus apa saya lupa apa lus istilahnya ada atau apa? Iya. Berapa jam kuat seger 14 nya. Tanggal 16. Wah saya muntah saudara, maaf. Lagi selesai khotbah itu, lagi doa berkat, nutup kebaktian, saya duduk, wah saya nggak tahan. Masuk rumah sakit lagi, tanggal 16-nya itu. Cuma 3 jam lagi. Diperiksa darah, periksa semuanya, ternyata simpel, kurang garam. Kurangnya 0,03 mili. Nah, terus dokternya itu ke Lampung. Nah, waktu saya di Amerika, ada orang Lampung namanya Bu Erna, temannya Pak Anwarga. Dia tes BBM saya. Dia baru masuk rumah sakit ya. Nah, waktu itu di SMS saya November tanggal 20-an saya sudah ke Amerika. Karena 16 November masuk rumah sakit, 18 saya berangkat ke Amerika. Harusnya sudah batal tuh ke Amerika. Masuk rumah sakit. Waktu dia BBM saya, dia tanya saya di mana, saya di Amerika. Masa baru mau diinfus masuk masih di Amerika? Lah 16 itu diinfus, 18 saya berangkat. Loh dokternya di sini. Oh ya salam dah, bilang terima kasih. Dokternya sedang merawat saya. Saudara sungguh, kalau hati itu selalu baru, hati selalu gembira, maka orang Jawa bilang setan ora doyan demit orang tulit leloro podo lungo. Oh betul itu saudara. Jadi setan gak doyan. Demit itu anaknya setan, dulit itu jamak, nggak bisa. Leloro podo lungo, penyakitnya pergi semua, dan itu betul. Maka itu yang langganan sakit, jangan ke dokter, periksa hatimu. Nah, cuma satu yang ngamen. Serius. Lagi sekali penyakit-penyakit yang bukan karena virus, tapi karena hati yang gak diperbarui, itu akan langganan saudara. Maka itu jangan makan obat terus. Saya cuma cerita ini, saya cuma cerita. Setelah tanggal 25 urusan dengan Pak Sinaga itu beres, saya langsung terbang ke Amerika dari Brisbane. Itu terbang selama 38 jam. Transit cuma 2 kali, Singapura dan Tokyo. Begitu tiba, itu jam 2 siang. Saya makan, terus saya mandi, saya istirahat. Jam 4 selesai, saya tidur. Jam 6 saya dijemput untuk KKR. Itu hari Jumat. Hari Sabtu saya diajak pelayanan ke penjara pagi, langsung sore KKR lagi. Hari Minggunya saya khotbah 3 kali. Yang jemput saya itu bingung. Loh tidurmu itu kapan? Tadi saya bilang. Loh kamu tuh dari Australia ke Amerika apa enggak jet lag? Enggak. Saya enggak pernah ngalami itu. Serius. Urusan di Amerika selesai. Saya 15 Februari waktu San Francisco saya terbang ke Taiwan. Itu 14 jam terbang. Tiba Minggu pagi setengah 7. Jam 10 saya sudah khotbah. Hari ini 3 kali lagi saya kebaktian 17 Februari itu di 3 kota. Terus saya sibuk selama seminggu sampai hari Minggu kemarin tanggal 24 saya masih ada khotbah lagi 4 kali lagi. Senin pagi saya berangkat ke Jakarta. Senin siang saya tiba, saya mau ke sini dan tadi sampai ke sini. Saudara lihat, kalau hati itu diperbarui terus luar biasa. Ingat, saya pernah ngomong Amsal 17 dalam bahasa Jawa ayat 22 itu menarik. Ati sing semplah prasasat patine alon-alon. Ingat itu baik-baik. Hati yang patah itu matinya pelan-pelan. Hebat itu bahasa Jawa. Maka itu hari ini lihatlah semua orang itu baru, termasuk mertuamu.
Oh enggak, amin. Ya enggak punya enggak tanya. Udah, ada yang bilang enggak punya, enggak urusan sudah. Pokoknya siapa saja, amin. Termasuk tetangga saudara, termasuk siapa yang jengkel dengan kucingnya sebelah. Loh, karena saya ini pernah ketemu orang itu sakit hati pada kucing tetangga, karena beraknya di rumah dia terus katanya. Dia bilang coba dia anjing, saya toki dia. Aduh. Jadi kucing pun perlu diampuni. Amin. Jadi nggak cuma orang yang diampuni, siapa saja harus. Jadi ukuran yang kita pakai untuk mengukur seorang adalah ukuran siapa? Tuhan Yesus. Bukan ukuran manusia lagi. Oh saudara, kalau tiap hari kita bisa hidup dalam kebenaran ini, sungguh hidup itu luar biasa. Yesaya 43, cepat. Ayat yang ke-18. Yesaya 43:18. Dengan jelas Papa kita menyediakan hal yang sangat indah. Tapi mengapa seringkali kita tidak bisa menikmati hal baru dalam hidup kita? Karena kita tidak mau mengizinkan Tuhan memperbarui firman-Nya. Janganlah apa? Ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan baca terus, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Papa menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda. Hal-hal yang dahulu dan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini yang Papa ingat. Artinya apa? Hal-hal yang dahulu yang kita bisa ingat tanggalnya, bulannya, jadi masih baru-baru. Hal-hal yang zaman purbakala, wah sudah lama sekali. Siapa yang suka ngomong begini, entah pada suaminya, pada istrinya, pada temannya, pada tetangganya, pada saudara. Oh dulu tahun 74. Oh dulu 78. Oh dulu tahun 91. Oh dulu tahun 2004. Kalau saudara ketemu orang seperti itu langsung lari, berarti dia itu demit, saudara. Berarti dia itu setan. Loh kenapa? Karena dia nggak eksis di hari ini. Loh betul nggak? Orang yang sekarang kita ajak ngomong, ternyata dia hidupnya di masa tahun 70, 80 kan nggak eksis sekarang. Nah yang nggak real di hari ini itu kan makhluk halus. Maka itu, jadi kalau saudara hidupnya dengan kata dulu, walaupun ingat 23 jam 23:55 menit. Begitu 5 menit kemudian sudah hari yang baru. Begitu orangnya masih di situ langsung, ayo ya aku ampunimu. Ayo makan yuk, makan. Amin. Nah misalnya besoknya nipu lagi bagaimana? Ya baru lagi. Amin. No, itulah hukum kasih yang gak dimiliki oleh siapapun juga di dunia ini, saudara. Amin. Ya tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu hukum kasih yang luar biasa. Nah biasanya orang yang pelit berarti, lah kok enak kalau begitu? Nah maksudmu kamu mau jadi dia? Silakan kamu nipu terus sana. Kalau kamu bilang kok enak. Saudara, yang penting hati kita diperbarui terus. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya ini paling gak bisa ingat salah orang, bukan saya pura-pura. Maka itu saudara cuma ada satu di antara dua. Dengar ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Saya gampang hafal ayat. Begitu saudara tanya apa saja saya tahu ayatnya di mana. Kenapa? Karena saya nggak mau gampang ingat salah orang. Oh nggak, amin. Jadi kesimpulannya, yang sering lupa ayat itu ingat salah orang terus. Itu saja. Lo serius, bertobat itu. Karena kan CD-ROM-nya ini gigabyte-nya kan habis, dipakai untuk yang sampah-sampah, nyimpen salah orang terus. Akhirnya apa itu istilahnya? Programnya rusak di otak kita. Kalau kita pakai aja untuk nyimpan yang jelek-jelek itu saja. Amin. Maka itu yang sering terganggu tidurnya, kelepek, itu pasti nggak mau ngampuni orang. Dah gitu saja.
Sungguh, jangan seorang pura-pura. Hal-hal baru yang Papa sediakan, ayat 19, itu membuat kita gampang tidur. Ya 19. Lihat, Papa buat apa? Ayo, dia buat apa? Sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya belum. Kenapa belum? Karena nggak bisa melihat yang baru. Kenapa nggak bisa lihat yang baru? Karena ngelihat yang lama terus. Maka itu tiap hari harus ada yang baru dalam hidup kita. Amin. Melihat seseorang selalu yang baru juga. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun nggak mungkin ada jalan, padang belantara nggak mungkin ada sungai, karena itu pasir semua. Tapi Papa bisa buat itu yang baik. Saya pertama belajar ayat ini tahun 78, saudara. Waktu itu saya mau ngajar retreat anak remaja SD kelas 6 sampai SMP kelas 2, tapi bukan sekolah, kursus bahasa Inggris. Wah, saya bingung. Ini anak-anak kecil kelas bahasa Inggris minta retreat. Saya berdoa di Terawas di Jawa Timur. Doa muncul 2 ayat ini, 18 dan 19. Apa yang menyebabkan anak-anak itu sulit belajar, sulit menghafal? Kalau mereka selalu menghafal yang menyakiti hati mereka. Jadi anak-anak kecil itu saya ajari, siapa yang suka diganggu kakaknya, pernah dipukul mama atau papa tidak mengampuni, atau komentar itu saya pakai bahasa anak-anak. Mereka di zaman Tuhan, lihat ada yang baru. Jangan ingat yang lama-lama saja. Nah, saya mau pakai kata ini dengan logika anak-anak. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Begini, siapa pernah ngajak anak ke Luki supermarket misalnya, atau ke toko apa? Toto anak itu minta sesuatu yang kita larang karena dia nggak boleh punya itu, atau makanan nggak cocok. Nangis. Terus dia gosok-gosok kakinya di lantai. Pernah tahu toh? Nah, waktu dia nangis, kan kita bujuk, bawa sesuatu yang lain, yang bukan dia minta itu. Lihat ini nih, mama ini, atau papa ini bawa yang baru. Kamu lihat, terus ngelirik bukan matanya sebelah. Masih nangis itu, tapi matanya satu lihat sesuatu. Ternyata logika itu yang muncul di benak saya waktu saya ngajar ini untuk anak-anak remaja tahun 78. Lihat, aku buat yang baru untuk kamu. Saya berkata serius kepada saudara, saya tuh tiap hari malam kalau mau tidur saya tuh antusias. Kenapa besok ada apa lagi yang Papa sediakan buat aku? Maka itu kalau ada yang takut bangun Senin lagi, tanggal 1 lagi, kan mulai bayarin kredit lagi, bayarin aduh. Mau tidur takut kalau besok bangun pagi bagaimana? Berarti hati saudara nggak beres. Amin. Orang yang gampang tidur karena harapannya besok ada apa lagi. Yang baru loh saudara, surprise. Dalam hidup saya selalu begitu. Saya nikmati betul hidup itu. Ada apa lagi besok? Ada apa lagi? Walaupun kesulitan saya masih banyak. Tanggungan saya masih banyak. Tapi saya nggak pernah mikirkan itu. Karena ada yang baru yang Bapak sediakan. Terus waktu dengar dari Pak Jasmari, dari Edo, dari Chris bahwa sedang diurus SMK, wah luar biasa itu, kapan itu muncul? Lalu Senin yang lalu, secara resmi pemerintah memberikan izin SMK. Ada yang baru, ada yang baru. Maka itu jangan tengah tidur ya kalau malamnya. Amin. Jangan tengah tidur. Besok ada yang baru yang Papa sediakan buat kita. Ayat terakhir. Kita lihat supaya kasih Tuhan itu selalu nyata di hidup kita. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Perintah saja ada yang baru saudara. Amin. Semuanya itu selalu yang baru yang Papa sediakan. Aku memberikan kepadamu perintah apa? Yang baru. Kalau ada perintah yang baru berarti ada perintah yang lama, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus, bukan kira-kira terserah kamu, tidak harus saling mengasihi. Selalu ada yang baru yang Tuhan sediakan.
Apa perintah yang lama tentang kasih? Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, perintah itu tidak lengkap, tidak utuh, tidak sempurna. Kenapa? Karena begini, kalau saya kasih ilustrasi. Ada seorang suami, dia itu kalau makan harus ada rica. Kalau nggak pedis, dia nggak bisa makan. Nah, menikah dengan istri yang nggak suka pedis, kalau pakai hukum yang lama, berarti suaminya harus bagaimana pada istrinya? Sambel istri. Iya, istrinya yang disambel. Karena cara si suami mengasihi dirinya suka makan pedis, maka untuk dia mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya harus paksa makan pedis. Nah, hukum itu tidak kuat. Lalu diberi hukum yang baru. Kasihlah sesamamu seperti siapa mengasihi siapa. Ayo baca lagi, seperti siapa mengasihi siapa. Sama seperti Yesus Tuhan telah mengasihi kita. Maka kalau dia mengasihi kita tanpa syarat, bukan? Ayo kita pun mengasihi sama kita tanpa syarat. Itulah hukum yang baru. Semua bisa diperbarui dalam hidup kita. Serius, saudara. Maka itu jangan sibuk dengan koleksi musuh. Ada nggak orang punya koleksi musuh? Banyak, goblok namanya. Koleksi kok musuh. Ayat 35. Apa yang terjadi kalau kasih hukum yang baru kita pakai? Ayat 35. Dengan demikian, berapa orang akan tahu?